Halo, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Jay, saya founder dari Kevlen. Untuk video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai apa saja sih hasil yang dapat diperoleh dari pengukuran 13 pola perilaku yang ada di Kevlen. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang 13 pola perilaku apa yang sudah diukur di Kevlen, silakan cari di video YouTube kami, karena kami ada video yang menjelaskan tentang 13 pola perilaku tersebut. Nah, untuk video ini saya akan banyak menjelaskan mengenai eh, apa saja manfaatnya. Ya, nah mungkin sedikit perkenalan. Apa sih Kevlen ini? Kevlen kami menyediakan behavioral assessment online yang sifatnya adalah untuk mengukur pola perilaku dengan metode saintifik. Tujuannya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu, terutama yang bergerak di bidang HRD, untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses hiring yang Bapak Ibu lakukan. Ya, nah mengenai kegunaan dari behavioral assessment. Sekali lagi, pada dasarnya yang kami ukur ada 13 pola perilaku. Nah, mengenai 13 pola perilaku nanti bisa dilihat di video kami yang lainnya. Ya, tapi dari 13 pola perilaku yang kami analisa dari setiap kali proses tes, maka pada dasarnya yang kami ukur tidak hanya berhenti di 13 pola perilaku saja, tapi dari penelitian yang sudah kami lakukan sejak tahun 2004 sampai 2010, perilaku ini sebenarnya bisa diprediksi turunannya. Sikap-sikapnya seperti apa dari kandidat yang bersangkutan dengan kombinasi 13 perilaku yang ada. Nah, apa saja sih yang bisa diukur? Melalui 13 pola perilaku dan juga dengan mengetahui kadar-kadarnya, maka kita bisa mengukur mengenai kompetensi diri dari seseorang, baik dalam dunia kerja maupun untuk pendidikan. Kemudian dari kombinasi 13 pola perilaku, kita juga dapat mengetahui sikap personal orang ini bagaimana. Dari kombinasi perilaku-perilaku ini, kira-kira turunan sikapnya seperti apa? Ya. Dan juga dari situ kita juga bisa mengukur tentang keterampilan pendukung karirnya dengan kombinasi perilaku seperti ini, menandakan bahwa orang ini ada potensi untuk mengembangkan potensi dirinya ke arah seperti apa. Bahkan, kita juga bisa melihat tendensi perilaku destruktif dari kombinasi 13 perilaku ini. Ya, sekali lagi ini semua dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Kevlen bersama dengan Forum Pengembangan Psikologi Modern yang ada di Belanda. Ya. Nah, dari kombinasi-kombinasi perilaku kemudian dengan turunan-turunannya, apa saja yang bisa menjadi manfaat dari Bapak Ibu ketika menggunakan servis dari Kevlen? Nah, kami sudah menyediakan beberapa opsi report yang dapat memudahkan Bapak Ibu ketika menganalisa kandidat yang bersangkutan. Dan untuk mengetahui semua yang saya jelaskan di sini, kandidat cukup diarahkan untuk mengerjakan tes dan sistem yang akan mengolah data hasil inputnya menjadi report yang siap dibaca. Tapi hari ini, di video kali ini, kita tidak akan bercerita banyak mengenai reportnya seperti apa sih tampilannya, karena tujuan dari video ini adalah kami ingin menjelaskan apa yang bisa diperoleh dan dilihat dari hasil pengukuran 13 pola perilaku beserta turunannya. Yang pertama, dari hasil ini semuanya, kami bisa mengukur dengan kombinasi perilaku dan kompetensi-kompetensi ini, pekerjaan apa saja sih yang cocok untuk kandidat yang bersangkutan. Paling nggak ini dapat dijadikan guidance. Cocok nggak untuk pekerjaan sebagai seorang akunting? Cocok nggak untuk sales? Cocok nggak untuk marketing? Dan lain-lain. Dari situ bisa jadikan pegangan atau acuan. Kira-kira untuk di pekerjaan di industri kita butuh lebih spesifik apa lagi? Tapi paling nggak kita ketahui dulu, secara attitude, secara behavior, pada dasarnya dia mendukung nggak dengan kebutuhan yang diperlukan di pekerjaan ini. Kemudian dari hasil ini juga, dari hasil pengukuran 13 pola perilaku dan turunannya ini yang di abu-abu ya, kita bisa mengukur mengenai motivasi kerja. Kira-kira orang dengan kombinasi perilaku ini termotivasi untuk bekerja menggunakan pendekatan apa? Kita juga bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari perilaku-perilaku ini. Kompetensi yang kuat itu apa, kompetensi yang lemah itu apa, ketika kita kaitkan ke dunia kerja. Kita juga bisa lihat mengenai arahan pengembangan diri. Kita juga bisa melihat kompetensi mappingnya, apakah kandidat ini ada potensi saat ini bisa dikembangkan sampai ke level pekerjaan untuk manajer, atau masih sebatas supervisor, atau bahkan masih di sebatas level staff saja.
Paling nggak kita bisa mengukur dan memappingkan dari awal pada saat kandidat dites. Kemudian kita juga bisa melihat peran dominannya di mana. Apakah kandidat ini kuat di peran action, atau kuat sebagai thinker, atau lebih kuat di relasi bisnis, membentuk hubungan. Karena yang sering terjadi juga, kita mengharapkan kandidat kita bisa memikirkan strategi, think, ya, berpikir, tapi sebenarnya tipenya kandidat kita ini tipe action, di mana dia lebih cocok untuk eksekusi. Jadinya kan tidak pas. Nah, dengan assessment kami bisa memappingkan hal tersebut. Oh, si A ini kuatnya di mana, si B kuatnya di mana. Dan itu semua sudah by system ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya tinggal terima hasil. Nah, kemudian kita juga bisa melihat mengenai potensi kepemimpinan. Karena pada dasarnya kalau kita bicara kepemimpinan, kepemimpinan ini terdiri dari banyak hal. Nah, kalau di Kevin, kita melihat kepemimpinan dari kombinasi perilaku. Ada kombinasi perilaku yang dibutuhkan oleh sebuah pemimpin yang pastinya ada plus minusnya ya dari setiap individu ya. Nah, kita lihat dengan kelemahan di sini dengan di keunggulan di sisi yang lain, kira-kira potensi kepemimpinan seperti apa? Jadi paling nggak ketika kita mau meng-hire seorang leader, dengan tes kita, dengan tes yang ada di Kevin, paling nggak kita sudah bisa tahu, oh, sebagai leader si A ini oke. Hanya kita mungkin harus waspada, kira-kira dia lemahnya di sisi mana. Itu yang kita bisa optimalkan atau kita bisa antisipasi. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat mengenai gaya kepemimpinan dari kombinasi perilaku-perilaku yang ada, kira-kira arahnya kemana gayanya dia. Bahkan kita juga bisa mengukur kesesuaian dengan core value perusahaan. Seberapa dekat sih kandidat ini dengan core value yang dibutuhkan oleh perusahaan. Core value ini sesuatu yang eh, sangat beda-beda dari perusahaan ya. Dan kami sudah memiliki format yang perusahaan bisa tinggal memilih kira-kira apa saja yang dibutuhkan, perilaku yang dibutuhkan untuk menjustifikasi core values yang ditentukan oleh perusahaan. Kita juga bisa melihat mentalitas berwirausaha, terutama Bapak Ibu yang banyak bergerak di bidang pelatihan untuk entrepreneurship. Kemudian kita juga bisa mengukur tentang indikasi perilaku saat stres dari yang bersangkutan. Dan bagi bidang pendidikan untuk remaja dan anak-anak, kita bisa membantu untuk mengukur kesesuaian jurusan studi dan juga identifikasi bakat dari anak-anak umur 8-12 tahun. Itu semuanya dari kombinasi perilaku ini dan juga sikap-sikap turunannya. Semua sudah dapat dilakukan secara online dan sudah ada formulasinya sehingga kandidat cukup dites dan hasilnya sistem yang akan bekerja dan mengolah data tersebut menjadi hasil-hasil report yang sudah kami siapkan dan kami desain untuk masing-masing kebutuhan. Sekali lagi, perilaku tidak ada yang baik, tidak ada perilaku yang benar atau salah, yang ada adalah sesuai atau tidak dengan kebutuhan pekerjaan tersebut. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui servisnya Kaplan dan apa saja yang bisa disediakan melalui alat assessment Kaplan, silakan menghubungi kami melalui website ataupun contact person yang tertera di deskripsi video ini. Sekian video kali ini, terima kasih dan sehat selalu.